Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221566134. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum Embedded System judul kedua, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai beberapa penggunaan sensor dan motor servo. Nah, mungkin sensor-sensor yang nantinya akan saya jelaskan antara lain yaitu DHT, sensor LDR, sensor ultrasonik, dan potentiometer, serta motor servo. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan bahwasanya project ini dibuat oleh saya di diagram JSON dari masing-masing project yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan DHT 22, sensor DHT 22. Nah, sensor DHT 22 merupakan sensor yang nantinya akan memberikan output berupa keluaran, kelembapan, dan suhu udara dan suhu. Nah, untuk penjelasan kodenya yaitu yang pertama, di baris pertama ini ada pemanggilan library DHT untuk penggunaan sensor DHT. Nah, kemudian mendefinisikan nanti untuk keluaran sensornya pada pin 12. Nah, untuk DHT tipenya yang digunakan yaitu DHT22. Nah, di sini akan menginisialisasi bahwasanya DHT itu terdapat pada pin DHT pin yang merujuk ke pin 12 dan DHT type-nya merujuk ke DHT22. Nah, untuk void setup-nya menggunakan serial monitor 9600 dan kemudian ini untuk memulai sensor DHT-nya menggunakan DHT.begin. Nah, untuk void loop yang akan dieksekusi berulang kali, itu yang pertama yaitu di sini untuk mendelay 1 detik, jadi pembacaan sensornya itu dilakukan selama 1 detik. Nah, di sini membuat float humidity untuk mengetahui kelembapan yang nantinya akan disimpan dalam variabel humidity. Nah, kemudian di sini ada pembacaan kelembapan menggunakan library DHT, dht.readHumidity. Nah, kemudian untuk temperaturnya itu pada baris ke-14 temperatur yang disimpan dalam variabel temperatur menggunakan dht.readTemperature. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan apakah humidity dan temperaturnya itu number atau bukan menggunakan isNaN yaitu is not a number. Jadi apabila humidity atau temperaturnya itu bukan number, maka nanti akan mengeluarkan kata sensor rusak pada serial monitornya. Nah, kemudian apabila tidak, maka akan melanjutkan pemrosesan pada baris kode di bawahnya. Nah, baris kode ini nantinya akan menampilkan kelembapan dan suhu di serial monitor. Oke, untuk cara penggunaannya, untuk rangkaiannya sendiri seperti yang udah didefinisikan pada kode, untuk pin positif ini dihubungkan dengan positif ke 5 volt, kemudian GND dihubungkan dengan pin GND, dan kemudian untuk pin inputnya dihubungkan dengan pin 12 di Arduino-nya. Nah, kita simulasikan. Oke, setelah kita simulasikan, di sini bisa teman-teman lihat pembacaan ya terkait kelembapan dan suhu yang dibaca oleh sensor DHT-nya. Nah, ini sensor DHT-nya membaca terkait kelembapan di 40% dan suhunya 24 derajat Celcius. Oke, lanjut ke sensor selanjutnya, yaitu ada sensor LDR, di mana sensor LDR merupakan sensor yang memiliki fungsionalitas untuk membaca terkait intensitas cahaya. Nah, untuk yang dibacanya yaitu resistensi dari cahaya yang dibaca oleh sensor itu sendiri. Nah, jadi nanti di sini untuk rangkaiannya seperti ini dan penjelasan kodenya yaitu pada baris pertama hingga ketiga itu terdapat pendefinisian pin-pin yang akan digunakan. Yang pertama adalah LDR pin, di mana nanti pin LDR-nya akan dihubungkan dengan pin analog 5, A5. Nah, kemudian untuk PMW LED pin di pin 3 dan non PMW LED pin di pin 2. Jadi ada dua output yang nantinya akan digunakan yaitu PMW dan non PMW, di mana nanti untuk pin PMW LED pin ini nanti
hanya akan menampilkan cerah nyala atau tidaknya. Sedangkan untuk non PMW LED pin itu nanti akan menampilkan tingkat keredupan, tingkat cahayanya itu seberapa besar, itu dapat diatur menggunakan non PMW LED pin. Nah, jadi seperti itu antara perbedaan antara PMW LED pin atau perbedaan PMW dan perbedaan non PMW seperti itu. Nah, untuk baris ke-5 hingga ke-9 terdapat void setup yang akan dieksekusi ketika sensornya berjalan. Serial monitor yang digunakan pada 9600. Nah, kemudian ini terdapat pendefinisian PMW LED pin dan non PMW LED pin itu digunakan sebagai pin outputnya. Nah, untuk baris ke-11 hingga ke-23 ini terdapat void loop yang nantinya akan dieksekusi berulang kali ketika embedded system ini dijalankan. Nah, pada baris ke-12 ini kita membuat variabel sensor value di mana ini nantinya akan menyimpan data yang dihasilkan oleh sensor LDR-nya. Nah, kemudian di sini akan mengeprint di serial monitor terkait nilai sensor LDR. Nah, di sini kemudian akan membuat variabel brightness di mana di sini dikonversi menggunakan fungsi map. Nah, kemudian di sini analog write. Jadi ini akan write di sebagai output pada LED, lampu-lampu LED. Di sini terdapat PMW LED pin brightness, non PMW LED pin brightness. Nah, untuk delay atau pembacaan sensornya itu dilakukan setiap 1 detik. Nah, coba kita running. Nah, di sini terdapat nilai cahaya yang dihasilkan yaitu 250. Nah, jadi ketika gelap, ketika sudah mencapai ambang batas ini, maka yang menyala hanya lampu LED yang PMW. Mengapa begitu? Karena untuk lampu yang satunya non PMW LED pin itu cara kerjanya yaitu tidak hanya menyala dan mati, tetapi dari mati, redup, terang, dan sangat terang seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya, coba kita untuk sensor value-nya kita ubah secara konstan saja. Kita masukkan nilai sendiri ke dalamnya. Misal saya masukkan 100. 100. Nah, kita stop dan kita jalankan lagi. Nah, tidak sama-sama tidak menyala dikarenakan prinsip kerjanya yang tidak sesuai. Coba saya tambahkan 1000. Nah, ketika saya ubah menjadi 1000, maka di sini dapat dilihat bahwasanya lampunya ikut menyala. Jadi sebenarnya ini nanti apabila kita menggunakan dalam proyek dunia nyata, jadi nanti ini untuk sensor untuk cahaya yang non PMW LED pin itu dapat mengatur tingkat kecerahan dari lampunya itu sendiri seperti itu. Selanjutnya ini terdapat sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik merupakan sensor yang mendeteksi sesuatu dengan gelombang ultrasonik. Jadi ada yang namanya yang berperan sebagai memancarkan suara ultrasonik dan nanti ada yang menerima gelombang suara ultrasonik tersebut. Jadi bersifat dua arah, ada yang menerima dan ada yang mengirim. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan, sensor ultrasonik itu sendiri dan buzzer. Nah, kemudian untuk kodenya seperti ini. Pada baris 1 hingga ketiga itu terdapat pendefinisian terkait pin yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada pin 9. Pin 9 itu digunakan untuk ini pin 9 digunakan untuk men-trigger untuk pin trigger
sensor ultrasoniknya, kemudian ada pin echo-nya juga di pin 10. Nah, kemudian di pin buzzernya itu di pin 13. Nah, untuk void setup-nya kita menggunakan serial monitor dengan port 9600. Nah, kemudian trigger pinnya itu sebagai output, echo pinnya sebagai input, buzzer pinnya sebagai output. Nah, untuk kemudian ada beberapa fungsi lain selain void setup dan void loop, yaitu float rate distance. Nah, jadi ini untuk menghitung terkait jarak yang diketahui nantinya oleh si sensor ultrasoniknya. Nah, jadi ada digital write, trigger pinnya low, kemudian delay mikrosecondnya ada 2 mikrosecond, kemudian write-nya itu ada di high, kemudian di delay lagi sebanyak 10 mikrosecond. Nah, kemudian diubah kembali trigger pinnya menjadi low. Nah, selanjutnya ini ada pulse in, echo pin menjadi high. Nah, terus habis itu ini terdapat perhitungan jaraknya. Jadi nanti resistance ini akan menghasilkan jarak dalam satuan cm. Nah, kemudian untuk void loop yang akan dieksekusi berulang kali pada baris kedua tiga ini terdapat pembuatan variabel distance yang nanti akan melakukan pemanggilan fungsi float rate distance cm yang nantinya akan menyimpan jarak yang dibaca oleh ultrasoniknya. Nah, kemudian di sini ada pembuatan variabel isnerby, maksudnya jika isnerby itu jika jaraknya itu kurang dari 100 cm. Nah, kemudian di sini digital write let built-in-nya isnerby. Jadi apabila true ya true, apabila false false. Nah, kemudian di sini ada serial monitornya akan mencetak measure distance. Nah, nanti akan mengetahui jaraknya seberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada untuk buzzernya ada di sini. Nah, selanjutnya kita coba untuk mensimulasikan terkait rangkaian ini. Nah, jadi oh ya, untuk pin-pin yang digunakan seperti define-nya tadi, untuk VCC ke plus, untuk GND ke negatif, dan kemudian untuk yang di buzzer, GND-nya negatif, dan positifnya itu ke pin 13. Begitu pula dengan ultrasonic, triknya itu ke 9 dan echo-nya ke 10. Coba langsung kita jalankan. Nah, ketika dijalankan, nanti akan menghasilkan mengetahui distance. Distance-nya itu berapa jaraknya. Nah, kemudian akan menghasilkan suara buzzer apabila sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita stop simulasinya. Seperti itu untuk cara kerja dari sensor ultrasonik. Oke, lanjut ke bagian potensiometer dan motor servo. Jadi ada beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada motor servo dan yang kedua ada potensiometernya. Nah, jadi nanti ini akan bekerja apabila yang digerakkan, maka ini akan ikut gerak. Nah, untuk baris pertama hingga ketiga ini sama, terdapat pendefinisian dan pemanggilan dari library servo. Nah, untuk pot pinnya itu ada di potensiometer pinnya ada di A5 dan servo pinnya ada di pin 3. Nah, di sini ada pemanggilan pembuatan servo, my servo. Nah, kemudian pada baris 7 hingga ke 9 ini terdapat void setup yang akan dieksekusi sekali saja ketika rangkaian ini dijalankan. Nah, my servo attach servo pin. Nah, selanjutnya pada baris 11 hingga ke 16 itu terdapat fungsi loop di mana di dalam yang akan dieksekusi secara terus-menerus ketika rangkaian ini dijalankan. Nah, pada baris 12 hingga baris ke-15 ini pada baris 12 dan 13 terdapat pembuatan variabel post value yang nanti akan membaca pot pin. Nah, kemudian servo angel. Nah, ini ditentukan terkait angel gerak dari motor servonya itu seperti apa. Nah, di sini my servo write servo angel. Pemanggilan kembali, kemudian nanti di delay selama 15 milisecond. Nah, coba kita jalankan. Oh ya, untuk rangkaiannya seperti ini. Ini untuk motor servonya, untuk
plusnya itu dihubungkan dengan plusnya itu dihubungkan dengan ini, dengan arus positif, dan GND-nya itu ke arus negatif, dan kemudian untuk menerima outputnya itu dari pin 3. Nah, kemudian untuk potensiometernya menggunakan seperti ini. Untuk positifnya ke VCC atau ke plus, pin plus. Nah, kemudian untuk GND-nya itu ke pin negatif, dan kemudian untuk sebagai inputnya itu dimasukkan ke dalam Arduino-nya itu dalam pin A5. Jadi langsung saja kita run untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya. Jadi seperti ini. Ini ketika ini diubah-ubah, maka otomatis untuk motor servonya pun akan bergerak seperti itu. Oke, mungkin terkait presentasi ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.